Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 23. Aktivitas lampau Bodhisattva Baisaja Raja Sun Fasyang Sutra Teratai, episode 1859. Mendengarkan sutra, menyalin dan memberikan berbagai persembahan. Mereka berada bersama dengan kapasitas kecil, menyembunyikan kapasitas unggul, dan menampakkan kapasitas rendahan. Buddha menyesuaikannya dengan kesukaan mereka dan memenuhi keinginan semula mereka. Terlebih dahulu, menyembunyikan ajaran sejati dan memberikan ajaran sementara sesuai kapasitas mereka, agar mereka tidak merasa dipaksakan dengan ajaran besar. Makanya menyesuaikannya dengan kesukaan mereka. Bersungguh hati coba untuk memahami ini. Melihat di antara murid Buddha ada orang jelas-jelas sangat pintar, tetapi mereka menyembunyikan kapasitas unggul yang sebenarnya atau kepintarannya, dharma yang dibabarkan Buddha. Mereka bisa menerimanya, tetapi mereka masih dianggap kapasitas kecil. Apa yang disebut kapasitas unggul dan kapasitas kecil. Memiliki kapasitas unggul atau kapasitas rendah tergantung pada apakah kita telah membangkitkan tekad. Kita mempelajari ajaran Buddha, kita harus ingat yang memiliki kapasitas unggul membangkitkan tekad yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Tekun dan giat bersemangat menerima dan menegakkan Buddha Dharma, juga tidak meninggalkan kerumunan orang banyak untuk menyelamatkan para makhluk. Ini adalah memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, menghabiskan waktu untuk melakukan keduanya, menggunakan waktu untuk pembinaan diri, untuk maju ke depan, tetapi mereka tidak berhenti memperdulikan penderitaan di dunia. Meskipun mereka masih pemula, tetapi mereka memiliki belas kasih yang tulus. Mereka memberi perhatian terhadap penderitaan di dunia. Mereka menunjukkan penampilan yang terlihat sangat sederhana dan berkata, "Saya seperti orang pada umumnya. Saya masih harus belajar dari awal." Sebenarnya mereka sudah memahami Dharma. Meskipun mereka belum memiliki pemahaman yang sangat besar, tetapi memiliki ikrar yang demikian, tetapi mereka tidak memperluas. Mereka masih berada dalam kapasitas kecil. Jadi, mereka berada bersama dengan kapasitas kecil. Orang seperti ini adalah menyembunyikan kapasitas unggul, menampakkan kapasitas rendahan. Mereka mengetahui banyak hal, tetapi mereka tidak sombong. Mereka masih sangat rendah hati, berkata, "Kami belum mengetahui semua hal," sehingga masih berada bersama dengan kapasitas kecil, masih harus mendengar dan mempelajari dari awal. Ini menyembunyikan kapasitas unggul, menampakkan kapasitas rendahan. Mereka rendah hati, berada di antara para pemula. Maka Buddha menyesuaikannya dengan kesukaan mereka dan memenuhi keinginan semula mereka. Buddha juga demikian mampu memahami, mengetahui bahwa orang ini memiliki kemampuan besar, namun tetap harus memulai dari ajaran kecil seperti ini. Buddha dalam hatinya mengetahui, tetapi tetap mengikuti cara biasa untuk memberikan pengajaran kepadanya. Maka Buddha menyesuaikannya dengan kesukaan mereka dan memenuhi keinginan semula mereka. Mengikuti pilihannya, maka dalam hal berlatih, sesungguhnya bagi Buddha tidak ada perbedaan besar atau kecilnya ajaran.
Hanya saja bergantung pada kemampuan masing-masing. Saat Buddha memberikan pengajaran bagaimana kapasitas batin seseorang, maka ia akan menerima sampai pada tingkat tertentu. Bila melihat atau mendengar belum jelas, Buddha pun dengan sabar berulang kali menjelaskannya kembali. Di antaranya ada yang seperti ini. Meskipun ajaran yang Buddha sampaikan sudah jelas, namun ia tetap terus-menerus datang kembali untuk mendengar Dharma. Sejauh apa Buddha menjelaskan, sejauh itu pula ia dapat memahami. Hanya saja, ia tetap bertahan di tempat itu, tidak mampu keluar dari kelompok kecilnya, dan tidak akan berkata, "Saya bisa memikul tanggung jawab. Saya bersedia terjun ke tengah masyarakat." Karena itu, ia selamanya hanya berusaha maju dalam kelompok kapasitas kecil seperti itu. Tidak ingin masuk ke dalam masyarakat, tidak mau berbaur dengan makhluk hidup. Inilah sikap sangat menjaga diri, tidak mau bersumbangsi. Kalau membalas welas asih, mereka memilikinya. Memiliki cinta kasih dan welas asih. Saya dilengkapi dengannya dan mengerti sepenuhnya. Hanya saja masih memiliki sedikit kekurangan, yaitu enggan keluar dan mengekspresikan welas asih dengan membantu orang lain. Sebenarnya memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi ia menyembunyikannya, yaitu hanya dengan membina diri ke dalam, tetapi tidak mempraktikkan diri di luar. Mereka membawa manfaat bagi diri sendiri, tetapi tak dapat menjalankan misi untuk membawa manfaat pada yang lain. Ini juga terjadi pada era Buddha. Juga ada murid seperti itu yang dapat mengemban tanggung jawab untuk mewariskan Dharma, membabarkan Dharma dan memberikan ajaran. Tetapi ada murid seperti itu selalu berada di antara mereka yang fokus pada pembinaan diri ke dalam. Ini sudah ada di masa lampau, dan saya percaya sekarang juga terjadi. Jadi, terlebih dahulu menyembunyikan ajaran sejati dan memberikan ajaran sementara sesuai kapasitas mereka. Buddha juga bertindak demikian, membiarkan mereka menyembunyikan kebenaran. Sebenarnya, ia memiliki kemampuan unggul, tetapi ia enggan. Jadi Buddha seperti biasanya, memberikan ajaran terbatas, beradaptasi atas kebutuhan mereka. Agar mereka tidak merasa dipaksakan dengan ajaran besar, makanya menyesuaikannya dengan kesukaan mereka. Inilah yang dilakukan Buddha untuk muridnya, membiarkan mereka membuat pilihan masing-masing dan memberikan ajaran yang setara. Di tengah hutan adalah demikian. Ada orang yang bersedia keluar bersumbangsi sangat tekun, ringan tangan dan cepat. Ada orang yang merasa, saya melakukan sesuai kewajiban saya, sudah bagus. Melakukan apa yang diri sendiri suka, lakukan sudah baik. Tidak peduli kamu ada berapa banyak orang, tidak peduli ada kegiatan apa. Yang penting saya melakukan punya saya. Kamu menyuruh saya lakukan, maka saya lakukan. Demikian sesuai apa yang orang katakan. Diri sendiri ada bakat dan talenta, adalah tidak mampu menunjukkan diri sendiri bisa membimbing orang. Dia adalah tidak bersedia menunjukkannya. Pelatihan diri demikian juga sangat banyak. Era Buddha juga ada demikian, seperti Sariputra Maungalana. Ini adalah murid utama Buddha. Mereka hanya mau membagikan satu niat, juga bisa disebut bodhisattva. Namun mereka ada di samping Buddha, mendengarkan Dharma Buddha. Buddha menyesuaikan akar kemampuan mereka, pikiran akar kemampuannya, maksud pikirannya. Oleh karena itu mengikuti Buddha, selalu berada di samping Buddha. Hanya Buddha saat mengatakan, kamu pergi ke sana, mereka juga akan sampai ke sana.
tanggung jawab selesai, dia lalu pulang. Masih ada pengikut di samping Buddha, mengikuti sesuai kapasitasnya. Ini adalah Sariputra. Semuanya, bukan hanya Sariputra saja. Murid seperti Sariputra ini selamanya selalu mengikuti di samping. Sebenarnya dia hanya menyembunyikan kemampuan dia. Dari sisi luar, ia menunjukkan kapasitas kendaraan kecil karena selalu berada di samping Buddha. Namun orang yang berkapasitas kendaraan besar juga tidak sedikit. Kapasitas masing-masing orang berbeda. Buddha butuh orang yang seperti apa? Orang yang bijaksana akan tahu, saat ini saya membutuhkan murid yang selalu di samping saya, dan murid yang kebijaksanaan nomor 1, dan murid yang ilmu gaib nomor 1. Mereka tidak pernah ada niat mau meninggalkan Buddha. Walaupun mereka tahu bahwa kapasitas mereka demikian tinggi, mereka tidak meninggalkan Buddha. Maka harus ada kelompok sangga baru bisa memperagung Buddha Dharma. Jika tidak ada orang di samping sefu, maka tidak bisa disebut sebagai tempat pelatihan diri. Pada zaman itu, di samping Buddha, harus ada orang yang bijaksananya tinggi dan menonjol luar biasa. Ajaran Buddha baru dapat disebarkan secara luas demi membimbing para makhluk. Maka di mana ada Buddha Dharma, harus juga ada anggota sangga. Dengan demikian, sangga akan maju, kelompok sangga akan kuat, dan Buddha Dharma akan makmur. Oleh karena itu, ajaran Buddha harus dapat diakses secara universal oleh ketiga akar kapasitas. Ada orang yang berada di luar, meskipun mereka berlatih diri di rumah, namun kebijaksanaannya melampaui, tidak kalah dengan monastik. Namun mereka menampakkan wujud berumah tangga. Mereka mendengarkan Buddha, membabarkan Dharma dengan sangat jelas, mengerti 10 hal yang hanya mendengarkan satu hal saja. Jadi seperti pada zaman Buddha, ada seorang umat awam bernama Vimalakirti. Vimalakirti mengerti 10 hal dengan hanya mendengarkan satu hal saja dari ajaran Buddha. Ia sangat melampaui, memahami banyak hal. Dia menunjukkan wujud seorang umat awam, mampu membabarkan serta menyebarluaskan Dharma kepada masyarakat. Kadangkala ketika dia melihat seorang monastik, dia suka mencari monastik tersebut, menunjukkan kelemahan mereka dalam mendengarkan Dharma. Jadi, jika para monastik melihat Vimalakirti, mereka akan sangat takut dan melarikan diri karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya. Dia ingin berbicara kepada para monastik. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya sangat mendalam. Tampaknya Buddha telah pernah mengatakannya, tetapi dia sendiri belum dapat melakukannya, tidak dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentangnya. Vimalakirti akan memberitahukan, dapatkah Anda memahami dengan jelas Dharma mana yang diajarkan Buddha pada hari apa? Kedengarannya seperti, ya, Buddha memang berkata begitu, tetapi saya belum cukup memahaminya. Jadi saya belum bisa memahaminya. Ajaran Buddha sangat mendalam mengetahuinya, sangat halus. Tetapi mengetahui kedalamannya, mengetahui ini menakjubkan. Mengetahui bahwa ajaran tersebut komprehensif, tetapi kita tidak dapat memahaminya. Adapun Vimalakirti, dia menggunakan pengalaman sosialnya untuk berinteraksi dengan para monastik tersebut. Vimalakirti ingin memperkaya pemahaman mereka melalui hal yang telah dipahaminya, membantu para biksu agar mendapatkan pemahaman yang lebih jelas. Namun sikapnya selalu seperti orang awam. Beliau agak arogan sehingga beliau akan menguji para biksu terlebih dahulu. Hal ini membuat para biksu ketakutan. Meskipun mereka tahu bahwa mereka dapat mendengar banyak ajaran Buddha melalui dirinya, memahaminya dari dalam hati,
tetapi mereka tidak dapat benar-benar mengalaminya melalui Vimalakirti. Mereka dapat memahami, karena mereka dapat memahami namun tidak benar-benar memahami. Vimalakirti akan menggunakan perumpamaan yang berkaitan dengan masalah manusia untuk menjelaskan prinsip-prinsip tersebut, membantu mereka memahami. Melihat Vimalakirti, semua orang sedikit takut. Suatu ketika Vimalakirti berpura-pura sakit, memberitahu semua orang tahu saya sakit. Buddha mengerti apa yang beliau maksud dan berkata, marilah kalian semua yang mengenal Vimalakirti, semua orang sangat mengenalnya, mengetahui ia sakit, kalian harus pergi menjenguknya. Semua orang saling memandang. Tidak ada satupun yang berani mengatakan ingin menjenguknya. Di saat tersebut Buddha berkata, Sariputra, kamu pergi menjenguk. Sariputra juga tidak berani pergi. Bahkan orang sebijaksana Sariputra pun tidak berani menanggapi permintaan Vimalakirti. Jadi kita tahu bahwa dapat memahami Dhamma itu sangat mendalam. Bagaimana seseorang dapat benar-benar menghayati, memahami, setelah memahaminya dan dapat mengungkapkannya lalu menerapkannya di dunia. Mempraktekkannya dalam tindakan nyata ini tidaklah mudah. Jadi ketika Vimalakirti menunjukkan munculnya penyakit, namun tak seorang pun berani pergi. Kemudian ketika Manjusri hendak pergi, Sariputra berkata, kalau begitu, saya juga akan pergi. Beberapa orang lain memanfaatkan kesempatan ini untuk mengunjungi Vimalakirti. Ada orang yang memiliki kapasitas yang sesuai sedang berbicara, maka semua orang di samping dapat mendengar banyak dharma. Para bodhisattva berbincang dengan para bodhisattva. Para bodhisattva perumah tangga dengan para bodhisattva monastik dapat saling berbincang. Ini merupakan suatu kesempatan luar biasa untuk mendengarkan dharma, sehingga banyak orang yang mengikutinya. Jadi dengan adanya bagian ini yang membahas munculnya penyakit Vimalakirti, kunjungan Manjusri dari proses ini, kita mengetahui pada era Buddha bentuk seperti apa, menghadapi dharma seperti apa. Ajaran Buddha selain para makhluk dapat memahami, juga harus sesuai kapasitasnya. Oleh karena itu, kesempatan seperti ini dapat ditemukan melalui khotbah langsung, melalui kisah-kisah tentang orang, masalah, dan benda. Mereka semua berada di sekitar Buddha, baik dari orang, masalah, dan benda. Semuanya sama. Oleh karena itu, kehidupan manusia, segala sesuatu dalam hidup adalah dharma. Misalnya sesuatu yang terjadi di masa lampau, mengenai masalah apa? Sekitar jam 8 atau 9 malam, tiba-tiba listrik padam. Kenapa tiba-tiba listrik padam? Sebenarnya apa yang terjadi? Saya bertanya. Rupanya diketahui bahwa jalur listrik menuju desa Kangle mengalami gangguan. Terus bertanya. Saya merasa seperti ada sesuatu yang menyebabkan listrik padam. Jadi saya terus bertanya. Ternyata ada seekor ular memanjat tiang listrik hingga ke atas, menyentuh kabel bertegangan tinggi. Maka dari itu ular itu tersengat dan mati di sana. Pada saat itu listrik padam karena ular itu menyentuh kabel dan tubuhnya meronta di sana sehingga menyebabkan listrik padam. Biasanya ular hanya merayap di tanah. Tapi bagaimana? Kenapa bisa merayap hingga ke atas tiang listrik, menyentuh kabel bertegangan tinggi hingga mati tersengat listrik? Listrik padam. Orang-orang juga harus datang dan melihat apa yang terjadi. Listrik padam berlangsung hampir 2 jam. Pasti ada penyebab di balik padamnya listrik ini, sehingga kita menelusuri sumbernya. Mengetahui ada seekor ular yang merayap ke atas. Sebab akibat seperti apa ini? Sungguh luar biasa. Kehidupan manusia juga memiliki banyak hal luar biasa dalam hidup. Oleh karena itu banyak hal di dunia yang sering dikaitkan dengan hukum sebab akibat.
Suatu waktu ketika benih muncul, tindakan yang seharusnya tidak dilakukan, mengapa sampai terjadi? Apakah ular ini sedang sakit? Apakah terjadi perubahan yang dirasakan ketika ia di atas tanah, di dalam ekosistemnya? Apakah terjadi sesuatu yang sulit ditahan, sehingga memacu ia mengerahkan segenap tenaga merayap ke atas? Apalagi tiang listrik itu licin. Untuk memanjat tiang listrik bagi ular bukanlah hal yang mudah, juga bukan hal biasa. Apa sebabnya ular ini memanjat naik ke tiang listrik sampai ke atas, menyentuh tegangan tinggi sehingga kesetrum dan mati? Ini sulit dibayangkan. Ini juga adalah satu pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh kita. Ini sebenarnya pasti ada penyebabnya. Ular itu pastilah merasa tidak enak dengan tubuhnya sehingga dengan segenap tenaga berjuang untuk naik sampai ke atas. Pokoknya sulit untuk menjelaskan, tidak dapat dibayangkan, tidak dapat disebutkan di dalam sutra Buddha. Ketika penjelasan Dharma mencapai titik tertinggi, Buddha akan mengatakan tak terbayangkan. Bukan segala hal dapat dijelaskan. Dipikir pun tidak habis pikir. Apalagi bagaimana menjelaskannya. Sangat banyak hal tak terbayangkan. Maka itu kita harus jelas untuk sering dikatakan, jasa kebajikan dari persembahan adalah sangat besar. Belakangan ini sering membahas tentang persembahan. Jasa kebajikan dari persembahan sangat besar. Tidak dapat dibayangkan, tidak dapat disebutkan dalam sutra ini. Terdapat banyak hal umum yang luar biasa. Hal umum juga merupakan hal yang luar biasa. Sangat umum mengapa menjadi luar biasa? Memberikan persembahan, banyak yang memperoleh jasa kebajikan yang luar biasa. Terdapat banyak kisah demikian di dalam sutra Buddha. Mari kita melihat sutra teratai, naskah sutra sebelumnya. Sutra teratai ini juga demikian, dapat membuat para makhluk terbebas dari segala penderitaan, segala penyakit, dapat menguraikan segala ikatan kelahiran dan kematian. Bab 23, aktivitas lampau Bodhisattva by Sajaraja. Ini merujuk kepada banyak hal yang luar biasa. Selanjutnya kembali mengatakan, seandainya ada orang yang dapat mendengarkan sutra teratai ini, lalu menyalinnya sendiri atau membuat orang lain menyalinnya, maka jasa kebajikan yang diperolehnya, sekalipun menggunakan kebijaksanaan Buddha untuk mengukurnya, juga tidak mampu mengetahui batasannya. Bab 23, aktivitas lampau Bodhisattva by Sajaraja. Sepenuh hati memikirkan dan melihat jasa kebajikan yang diperoleh jika seseorang mendengarkan sutra ini. Setelah mendengarkannya, tersentuh dan memahami bagaimana menjelaskannya untuk semua orang dengar. Sedangkan untuk menjelaskan kepada orang lain juga masih harus membuat orang lain mengetahui isi dalam naskah sutra. Dahulu kala, tidak mudah untuk membaca aksara dan kitab sutra. Tidak seperti sekarang, yang percetakannya sangat mudah. Memerlukan orang untuk menulis dan menyalin sutra. Menulis hingga menjadi naskah, membabarkannya untuk Anda dengarkan, menuliskan untuk Anda baca, agar Anda memahami dengan jelas, sehingga harus mengandalkan orang untuk menyalin dan menulisnya. Jika terdapat orang yang bersedia membangkitkan tekad untuk menulisnya, jasa kebajikan ini juga sangat besar, sehingga mendengarkan sutra teratai atau bersedia menulisnya satu persatu aksara menjadi sebuah buku, menulis dengan lengkap buku sutra ini. Jasa kebajikan ini juga sangat besar. Menyalin sutra memerlukan kesabaran, fokus dan sabar untuk menyalin. Ketika kuas Anda menyentuh tinta pada permukaan kertas, satu goresan, satu coretan, satu titik dengan sepenuh hati sehingga rapi dan anggun. Maka untuk menulis sutra ini merujuk pada setiap aksara yang harus dituliskan dengan sangat rapi. Ini mengungkapkan rasa hormat sehingga memerlukan kesungguhan hati.
Seandainya ada orang yang dapat mendengarkan sutra teratai ini, dari seandainya ada orang, dan seterusnya adalah menjelaskan tentang jasa kebajikan daripada mendengarkan dan menyalin sutra. Mungkin dapat mendengar adanya sutra teratai ini, atau dapat mendengarkannya karena ada yang membabarkannya. Setelah mendengarkan sutra, masih bisa mengajarkan, masih bisa menulis kitab sutra ini. Jasa kebajikan dari mendengar dan menyalin sutra seperti ini sangat berusaha keras, bersungguh hati. Jadi yang didapat mulai dari sambil menulis sambil memahaminya, seperti kita semua. Satu orang, satu kalimat, satu sujud. Waktu kita sedang melakukan puja bakti sutra, sutra teratai, satu kalimat, satu sujud, ataupun satu ucapan, satu sujud. Satu huruf berarti menyalin satu huruf, maka berarti waktu menyalin huruf itu satu goresan, satu horizontal di dalam otak. Maka dari kata ini yang ada di kitab suci harus tidak boleh membiarkannya melenceng salah goresan. Inilah mengapa tangan, otak, hati, otak, tangan harus dalam satu gerakan yang sama. Ini semuanya mesti sangat bersungguh hati. Maka huruf-huruf dalam naskah dan maknanya akan berpadu. Jadi menjelaskan tentang jasa kebajikan dari mendengar dan menyalin sutra seperti ini, sambil menyalin, sambil memahami maknanya. Makna dari setiap huruf dan setiap kata. Berusaha keras, hasil yang didapatkan dari berusaha keras disebut jasa kebajikan. Mungkin dapat mendengar adanya sutra teratai ini. Ada orang yang belum menyalin, tidak mengerti sutra. Setelah mendengarkannya, setelah mendengar sutra teratai ini, karena demikian sehingga sangat rajin. Ini dikarenakan orang tersebut setelah mendengarkannya sangat mengerti dan menjelaskannya. Orang yang satunya lagi tidak pernah mendengarkannya, sekarang mendengarkannya lagi. Timbul hati sukacita seperti ini menjadi bergulir. Saya mendengarkannya, saya bersukacita. Saya telah mengerti, saya mengajarkannya. Saya mengajarkannya. Setelah mengajarkannya, orang yang lain setelah mendengarnya, memahaminya, bersukacita lagi, menjelaskannya lagi kepada orang lain, bergulir saling mewariskan seperti ini. Membiarkan dharma di dalam kitab ini tiada hentinya, terus bergulir dan diwariskan keluar. Namun menyampaikan dengan lisan tidaklah sebaik bila dituliskan. Bila ditulis, semua orang dapat melihat arti dari kata-kata tersebut. Itulah makna dari sutra ini. Dengan adanya suara dan tulisan, semua orang mewariskannya. Jadi dahulu, dalam mewariskan sutra, seperti inilah menyebarkan sutra. Jadi harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Setelah mendengar harus dicatat. Setelah dicatat harus diwariskan. Begitulah terus bergulir saat itu. Hati yang penuh kesungguhan, berusaha keras. Setiap pikiran yang tulus, semuanya ada di dalam ayat-ayat sutra ini. Coba renungkan, bukankah itu merupakan jasa kebajikan? Maka dikatakan, mungkin dapat mendengar adanya sutra teratai ini, atau dapat mendengarkannya karena ada yang membabarkannya. Hanya karena ada orang yang menjelaskan, maka orang lain dapat mendengarkan, memahami, lalu menyalinnya sendiri atau membuat orang lain menyalinnya. Maka jasa kebajikan yang diperolehnya ini merujuk pada jasa kebajikan yang didapatkan oleh orang yang menyalinnya dengan tangan sendiri, dan seterusnya membuat orang lain menyalin sutra ini, lalu menyalinnya sendiri atau membuat orang lain menyalinnya. Maka jasa kebajikan yang diperolehnya seperti saat kita menyalin sendiri atau meminta orang lain menyalin, lalu tulisan ini terus diwariskan. Maka jasa kebajikan yang diperoleh ini sangat besar. Ini juga memberitahukan kepada kita, menyalin sendiri dengan tangan, kita menyalinnya dengan tangan sendiri, atau membuat orang lain menyalinnya, ataupun menyalin sutra ini. Semua itu mendatangkan jasa kebajikan. Lalu kita mendapatkan jasa kebajikan apa? Sekalipun menggunakan kebijaksanaan Buddha untuk mengukurnya, juga tidak mampu mengetahui batasannya. Sekalipun menggunakan kebijaksanaan Buddha,
untuk mengukurnya, masih saja tidak dapat mengetahui batasannya, apalagi diketahui oleh makhluk luhur atau makhluk suci lainnya. Sekalipun menggunakan kebijaksanaan Buddha untuk mengukurnya, juga tidak mampu mengetahui batasannya. Jasa kebajikan apa? Adalah jasa kebajikan yang sangat besar. Selama kita mau membangkitkan niat yang tulus, bersedia memahami sutra ini, bersedia menyalin sutra ini, lalu membaca dan menjelaskannya, membuat orang yang mendengarkannya merasa bersuka cita, mengajarkan mereka menyalin, juga menjelaskannya, mengajarkan cara membacanya. Dengan cara demikian satu persatu terus-menerus dilakukan dengan penuh perhatian dan ketekunan. Inilah yang disebut dengan membimbing, senantiasa bersungguh hati dalam mengajarkan dharma, memberitahu kalian tentang metode, mengajarkan kalian bagaimana metode dikerjakan, mengajarkan kalian setelah metode ini dijalankan, kalian harus bisa mencurahkan kemampuan, yaitu harus mendampingi, terus membimbing. Demikian ajaran ini terus diwariskan. Dengan demikian jasa kebajikan yang diperoleh sungguh sangat besar. Bahkan dengan kebijaksanaan Buddha menjelaskan, wah, pahala ini sangat besar. Seberapa besar? Buddha menyebutnya tanpa batas, tidak mampu diukur batasannya. Oleh karena itu, sekalipun menggunakan kebijaksanaan Buddha untuk mengukurnya, masih saja tidak dapat mengetahui batasannya, apalagi diketahui oleh makhluk luhur atau makhluk suci lainnya. Bagaimana cara mengetahuinya? Bagaimana mengetahui seberapa besar jasa kebajikan dari menyalin sutra? Menyebarkan sutra, saling membimbing terus-menerus sehingga sutra ini dapat sepenuhnya disebarkan. Seperti sekarang sering terdengar orang berkata, saya juga menyalin sutra, saya juga membacanya di kelas bedah buku. Kelas bedah buku akhir-akhir ini tahun 2020 sering mendengar mekar di mana-mana. Di setiap tempat adalah bunga teratai yang bermekaran. Sutra teratai, semua orang mendengarkan hingga masuk ke dalam batin. Demikianlah dharma terus tersebar di tempat itu. Semua orang datang untuk belajar. Jadi satu meja bisa berisi satu orang atau beberapa orang, tergantung dibagi menjadi beberapa meja. Mereka menyebutnya bahwa masing-masing adalah bunga teratai. Maka disebutlah bunga bermekaran di mana-mana sekarang. Betapa bahagianya ketika mendengar mereka dalam sambungan telepon atau video call, akan terdengar mereka berkata, kami semua ada menghirup keharuman dharma, dan di tempat kami bunga telah bermekaran di mana-mana. Ada yang mengatakan 9 bunga, ada yang sebut 10, ada lagi yang seperti itu terus bertambah. Dengan cara saling mengajarkan dari satu orang ke orang lain, mendengar hal itu sungguh membuat hati bersuka cita di tengah masyarakat untuk menyebarkan ajaran Buddha. Mereka harus dengan cara seperti itu, dengan menyebarkan, bukan hanya sekedar datang beramai-ramai mendengarkan dharma setelah pulang. Kembali lagi ke kehidupan manusia awam. Bukanlah demikian, tetapi harus seperti sekarang, di mana semua orang mendengar dharma, setelah mendengarkannya, kemudian digulirkan dan saling diwariskan, dan belajar bersama. Kita belajar bersama pada kegiatan bedah buku. Tampaknya sekarang ini sangat populer. Semua orang bersungguh hati di tengah masyarakat untuk menyebarkan ajaran Buddha. Memang harus dengan cara seperti itu dalam menyebarkan, bukan hanya sekedar datang beramai-ramai mendengarkan dharma setelah pulang kembali lagi ke kehidupan manusia awam. Bukanlah demikian, tetapi harus seperti sekarang, di mana semua orang mendengar dharma, setelah mendengarkannya kemudian digulirkan dan saling mewariskan dan belajar bersama. Kita belajar bersama pada kegiatan bedah buku. Tampaknya sekarang ini sangat populer. Semua orang bersungguh hati, tidak peduli apakah mereka mendengarkannya yang sudah berlalu atau mendengarkan yang sekarang. Mereka terus-menerus belajar sepanjang waktu. Bahkan orang yang tidak bisa membaca juga ikut belajar di depo daur ulang. Mereka juga belajar. Ada beberapa nenek-nenek yang berkata, sepuh mengatakan kepada kami tidak bisa membaca.
Itu tidak masalah, yang penting mengerti prinsip kebenarannya. Sekarang ada kesempatan. Meskipun kami sudah tua, kami ingin belajar buku dari kehidupan lampau. Mereka juga ikut belajar dan ikut menulis. Jadi naskah sutra selanjutnya mengatakan, seandainya ketika menyalin kitab sutra ini menggunakan bunga dupa, untayan kalung dupa bakar, dupa bubuk, dupa salep, umbul dan tirai pakaian, berbagai macam pelita, pelita minyak samin, pelita minyak wangi, aktivitas lampau bodhisattva baik saja raja. Membaca menyalin sutra, menyalin jilid sutra seperti ini adalah jasa kebajikan yang tak terhingga. Jika dapat menulis, menggunakan berbagai macam untuk melakukan persembahan dalam menulis sutra, juga harus sangat anggun sehingga harus berada di tempat yang sangat murni. Dari seandainya ketika menyalin sutra ini dan seterusnya adalah menjelaskan jasa kebajikan dari menggunakan pikiran penuh hormat dan paling tulus untuk memberikan berbagai persembahan berupa bunga, dupa dan lainnya, menunjukkan penghormatan terhadap sutra ini. Pikiran paling tulus dengan memberikan berbagai persembahan berupa bunga, dupa dan lainnya untuk sutra ini. Sutra ini adalah sutra yang harus dihormati oleh semuanya. Mendengarkan dengan hormat, menyalin dengan hormat. Ketika berada di hadapan sutra ini harus dengan sikap penuh hormat. Seandainya ketika menyalin kitab sutra ini menggunakan dupa, bunga, untayan kalung, dupa bakar, dupa bubuk, dupa salep, karena ingin memberi persembahan kepada Dharma, menakjubkan dari sutra Pitaka, makanya menyalin sutra ini lalu menggunakan keharuman menakjubkan dari batin ini serta segala untayan kalung, dupa bakar, dupa bubuk dan dupa salep sebagai persembahan. Seandainya ketika menyalin kitab sutra ini menggunakan bunga, dupa, untayan kalung, dupa bakar, dupa bubuk, dupa salep, menggunakan barang-barang ini untuk memberikan persembahan kepada Dharma, menakjubkan dari sutra ini. Saat menyalin sutra ini, semua adalah jasa kebajikan sehingga lalu menggunakan keharuman menakjubkan dari batin ini, menggunakan batin kita sebagai dupa bukan selalu berarti dupa yang berwujud, melainkan harus berasal dari ketulusan dari dalam batin kita, yakni dupa batin yang halus dan menakjubkan, serta segala untayan kalung, dupa bakar, dupa bubuk dan dupa salep sebagai persembahan haruslah berasal dari ketulusan dalam dari batin kita. Umbul dan tirai pakaian, menggunakan berbagai macam pakaian, umbul dan tirai serta lainnya seperti ini. Sebagaimana macam pelita minyak samin, pelita minyak dalam segala pelita minyak wangi, umbul dan tirai pakaian, berbagai macam pelita, benda-benda ini menggunakan berbagai macam pakaian, umbul dan tirai serta lainnya seperti ini. Untuk memberi persembahan, kita menggunakan berbagai benda seperti ini, sangat rapi ditata di hadapan Buddha. Ini juga berarti memberi persembahan. Jadi dikatakan ketika memberi persembahan adalah menggunakan hati kita yang paling tulus, yaitu keharuman dan bunga hati, adalah menggunakan niat kita yang tertinggi tiada tara, benda yang sangat berlimpah, bukan kelimpahan materi, melainkan kelimpahan batin. Dengan keagungan ini dipersembahkan kepada Buddha. Inilah yang harus kita ketahui dengan jelas. Saya berharap semua orang dapat bersungguh hati menghayati ketulusan dalam hati, menghargai sutra teratai. Kita harus menggunakan metode apa untuk menghargai dan memberi persembahan kepadanya? Di bagian naskah sutra ini terus-menerus memberitahu kita bagaimana cara tulus memberi persembahan kepada sutra ini, karena sutra ini adalah raja dari semua sutra. Sutra ini berasal dari ajaran Buddha yang halus dan menakjubkan, menjangkau alam manusia ini. Di kondisi alam manusia ini kita dapat merasakannya, mempraktikkannya dalam tindakan nyata, yaitu memurnikan kehidupan dan dunia ini. Ini adalah satu obat mujarab. Jadi kita harus sangat tulus bersungguh hati untuk memberi persembahan yang kita katakan adalah menghargainya. Kita harus menganggap sangat penting dalam lubuk hati menghormati sutra ini. Banyak naskah sutra yang menuliskan, pada akhirnya semua meminta kita untuk menghayati sutra ini dengan penuh hormat. Metode untuk menyelamatkan dunia yang bisa kita gunakan. Jadi kita semua harus senantiasa lebih bersungguh hati.